Artinya Ganjar dan Mahfud menjadi presiden, seluruh lawan politik kurang lebih akan dilibas. Ini mengerikan sekali, Pak. Hola netizen yang tercinta, putra sulung Presiden Soekarno, Guntur Soekarno Putra, membakar semangat para pendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Guntur mengajak untuk memenangkan Ganjar di Pilpres 2024. Guntur juga menyinggung soal Presiden Jokowi yang bisa diurus jika Ganjar Pranowo sudah jadi presiden. Awalnya, Guntur berbicara terkait ajaran Presiden Soekarno. Menurutnya, sekarang ada hal yang perlu didahulukan, yakni memenangkan Ganjar Mahfud. Selanjutnya, Guntur menyebut jika kemenangan Ganjar sudah tercapai, maka urusan lainnya akan mudah, termasuk mengurus Presiden Jokowi. Pada kesempatan itu, Guntur Soekarno Putra juga menyinggung soal pemakzulan Presiden Jokowi. Menurutnya, pemakzulan tidak perlu asalkan Ganjar Pranowo Mahfud MD jadi presiden dan wakil presiden. Lebih lanjut, Guntur kembali bicara terkait Presiden Jokowi bisa diurus nantinya jika Ganjar Mahfud sudah memimpin. Selain Jokowi, dia juga menyebut ada paslon lainnya yang juga bisa diurus. Sekarang apa hal yang tidak bisa lagi ditunda? Yang tidak bisa ditunda tidak bukan adalah memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Ini kan banyak macam-macam. Ada yang minta pemakzulan, ada yang minta ini, minta itu. Sudahlah, kita lupakan aja itu dulu. Yang penting sekarang menurut ajaran Bung Karno, yang tidak bisa ditunda-tunda, menangkan dulu Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Tahu saudara-saudara, kalau Ganjar dan Mahfud sudah jadi presiden dan wakil presiden, presiden punya hak prerogatif, gampang itu. Jokowi mau diapain, terserah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Minta relawan menangkan Ganjar Mahfud, Guntur Soekarno Putra bilang kalau jadi Jokowi mau diapain terserah. Pak Guntur yang terhormat, Bapak itu adalah anak dari seorang proklamator dan pahlawan Indonesia, Pak. Nama Soekarno itu, Pak, dicintai, Pak, oleh rakyat Indonesia dan dunia, Pak. Jadi tolong pakailah nama itu sebagai teladan agar Bapak itu bisa juga berjasa bagi bangsa ini, Pak. Yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia itu, Pak, adalah Pak Soekarno dan rakyat Indonesia yang waktu itu berjuang mempertaruhkan jiwa dan raga mereka, Pak. Kalau Bapak memakai nama Soekarno hanya untuk menguasai negara ini, Pak, Bapak salah, Pak. Negara ini milik rakyat Indonesia, Pak. Jujur, Pak, saya miris sekali, Pak, melihat keadaan sekarang, Pak. Negara kita itu mengakunya negara demokrasi, Pak, tapi demokrasi yang menyimpang, Pak. Bebas berbicara tapi mengandung fitnah, kebencian, hinaan, bahkan ancaman, Pak. Nangis, Pak, para pejuang kita, Pak. Betul kata mbah saya dan orang tua saya, Pak, lebih enak zaman Pak Harto, Pak. Semua teratur, Pak, gak sembarang orang menghina, memfitnah. Kalau Bapak mau Pak Ganjar dan Mahfud itu menang, Pak, harusnya beri saya alasan, beri rakyat Indonesia alasan kenapa Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini pantas jadi presiden dan wakil presiden, Pak. Berikan program, ide, gagasan yang semuanya untuk bangsa ini, Pak, bukan untuk satu kelompok saja, Pak. Itu yang kami inginkan, Pak. Apa kami nggak bisa berubah haluan, Pak? Bisa, Pak, asalkan yang diberikan memang benar-benar untuk rakyat Indonesia, Pak, bukan untuk kelompok tertentu. Terima kasih. Pernyataan dari Guntur Soekarno Putra yang mengatakan bahwa yang paling penting sekarang adalah memenangkan Ganjar dan Mahfud, dan kalau mereka sudah menang, karena presiden punya hak prerogatif, bisa melakukan apa saja termasuk Jokowi. Jadi apapun yang dilakukan terhadap Jokowi, kalau
Ganjar dan Mahfud sudah menjadi presiden, gampang. Saya benar-benar tidak habis pikir ya, dalam kondisi di mana dalam survei-survei yang terpercaya Ganjar dan Mahfud semakin tertinggal, usaha untuk menaikkan elektabilitas kok jadi semakin seperti orang panik ya. Ini ibarat kalau burung kena pukat atau ikan kena pukat. Semakin bergerak, semakin kusut, semakin tidak bisa lepas. Pernyataan seperti ini kan walaupun maksudnya untuk menyemangatkan para pendukung Ganjar dan Mahfud, tetapi ini tentu saja akan menyakitkan mereka yang sampai sekarang masih sangat mendukung Jokowi. Jadi kalau sekarang masih ada orang yang mendukung Ganjar dan Mahfud dan orang itu juga sebagai pendukung Jokowi, bagaimana sih perasaan mereka? Survei juga sudah membuktikan bahwa begitu PDIP atau kelompok dukung Ganjar Mahfud menyerang Jokowi, bukannya suara mereka tambah naik, malah nyungsep. Dan kembali pernyataan seperti ini disampaikan, saya benar-benar tidak habis pikir ya, seperti tidak belajar dari pengalaman ya, seperti itulah kata orang ya, jatuh kedua kali ke lubang yang sama, bahkan 3 kali, 4 kali, 5 kali ke lubang yang sama. Atau ini menjadi semacam tanda kutip takdir bahwa memang akan nanti satu putaran. Blunder-blunder yang semakin kesini semakin banyak justru akan menyebabkan elektabilitas Ganjar dan Mahfud semakin berkurang. Dan nampaknya dari analisa mereka yang melakukan survei, kebanyakan suaranya akan lari ke Prabowo. Jadi inilah jalannya. Jadi mereka sendiri membuka jalan supaya menjadi satu putaran. Untuk Pak Guntur Soekarno Putra, statement Bapak tersebut sangat mengerikan sekali Pak, bahwa artinya Ganjar dan Mahfud menjadi presiden, seluruh lawan politik kurang lebih akan dilibas. Ini mengerikan sekali Pak. Kami bangsa Indonesia nggak mau itu terjadi. Ketika Pilpres ini selesai, maka selesailah sudah kompetisi. Maka kita akan berangkulan lagi untuk membangun bangsa ini ke depan. Seharusnya begitu Pak, tapi jangan balas dendam Pak. Jangan mendendam terhadap anak bangsa. Ini mengerikan sekali Pak. Kami tidak ingin mempunyai pemimpin yang seperti itu Pak. Pak Ganjar, walaupun beliau adalah petugas partai, ya merupakan anak buah dari adiknya Bapak, tapi tidak boleh begitu Pak. Jangan perintahkan beliau untuk lakukan itu. Walaupun saya yakin beliau akan patuhi itu karena beliau adalah petugas partai Pak. Kami takut sekali dengan apa yang Bapak katakan Pak. Ini mengerikan sekali. Negara kita negara hukum Pak. Oleh karena itu kita harus, setelah Pilpres ini selesai, seharusnya kita berangkulan kembali, berkolaborasi Pak. Bukan memukul, bukan membalas dendam Pak. Mengerikan sekali Pak, ya kan? Oke, salam demokrasi Pak Guntur. Gue shock banget dengar Kongkong ini bicara. Maksudnya shocknya gini loh, kalimat dia itu bikin gue merinding. Dia bilang kalau sampai nanti partainya dia yang mengusung calon presiden itu menang, lawan politik yang lain akan diapain terserah dia. Macam kayak dinasti kerajaan zaman dulu tuh, kalau sampai seseorang punya kekuasaan, suka-suka dia mau diapain itu orang. Bahkan mungkin gitu juga bisa kali. Apa ya guys, kalau kita waras, kita tuh mau Indonesia itu damai, mau tenang, mau sejahtera, bukan ada peperangan atau kekacauan. Sampai salah pilih, gue nggak tahu mau jadi apa. Jadi negara berdarah-darah kali ini ya. Karakter seseorang kelihatan kalau mau mendapatkan sesuatu ataupun sudah dapat sesuatu. Katanya kalau paslon 03 tuh menang, gampang itu Jokowi mau diapa-apain. Mau lu apain? Mau lu apain bapak gue? Bapak gue itu
Pak Joko Widodo 85% dicintai rakyatnya. Kalau lu apa-apain bapak gue berhadapan dengan 85% rakyat Indonesia. Enak aja lu ngomong, gampang itu mau diapa-apain, gampang lah, gampang, pale lu. Udah tua lu, gak tobat lu, malah dendam gak jelas dengan orang yang sudah membangun bangsa ini dengan baik. Lu mau apa-apain dia? Berani lo marah Indonesia. Perkataan yang tidak berguna pun didengarkan orang-orang dan bisa viral di mana-mana. Lihat Bapak Andika Perkasa begitu semangatnya memberikan applause, memberikan tepuk tangan kepada sebuah perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan yang kurang berguna. Yang menjadi pertanyaannya, musuh politik kalian itu siapa sebenarnya? Sementara yang mengikuti kontestasi politik adalah Prabowo, Ganjar, dan Anies. Kenapa malah nama-nama Presiden Joko Widodo yang mau diserang? Katanya Presiden Jokowi dalam masa lemdak ataupun bisa disebut bebek lumpuh. Kalau di dalam perpolitikan dikatakan bebek lumpuh adalah seorang pemimpin yang tidak punya pengaruh besar lagi di masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, Jokowi adalah suara rakyat. Kalian tidak akan mudah menghadapi beliau. Tidaklah mudah menghadapi orang-orang baik. Tidaklah mudah menghadapi orang-orang yang dicintai 80% masyarakat Indonesia. Salam akal waras menangkan Prabowo Gibran satu putaran. Yes. Buset, gampang apanya bos? Asli rakyatnya nih bos, turun ke jalan nih bos. Kalau bener terjadi bos, waduh, ente takut bos, takut ya kayaknya tergesa-gesa gitu.